Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat soal pada Google Form dengan dilengkapi header Kops SMP Negeri 2 Cibitung untuk persiapan PAT, membuat soal PAT sebanyak 20 nomor pilihan ganda, lalu dilengkapi dengan token atau passwordnya, kemudian juga dengan set limiternya, waktu pelaksanaannya, dan juga bagaimana caranya membagi kolaborasi dengan guru lain sehingga guru lain yang sama mata pelajaran di kelas yang sama, di level kelas yang sama bisa melihat respon atau hasil dari siswa, tidak hanya si pembuat soal pada Google Form-nya aja, tapi buat guru-guru lain juga bisa. Itu kita tambahkan di settingan kolaborasinya. Sampai dengan nanti mengunduh respon yang berbentuk spreadsheet berubah menjadi Excel, dan kemudian merapikannya, mengurutkannya, sort filter menjadi kelas-kelas ya. Jadi kelas-kelas sesuai kelasnya. Oke, kita mulai aja. Kita masuk ke Google Chrome. Ke Google Formulir ya, untuk masuk ke Google Form bisa lewat sini, lewat Google Ads yang titik-titik ini. Diambilnya melalui Google Drive, lalu kemudian pilih lainnya, klik tambah, pilih lainnya, masuk ke Google Formulir ya, atau bisa langsung di search Google ini, diketik Google Formulir ya. Oke, nanti tampilannya akan muncul seperti ini ketika sudah kita tulis tadi Google Formulir di search ini ya. Kemudian kita pilih yang Google Formulir Login, kita klik. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya, masuk langsung ke formulir tanpa judul atau blank form ya. Kalau tadi lewat Google Drive, klik tambah, terus kemudian pilih lainnya, lalu pilih Google Form, nanti akan disuruh memilih mau masuk ke formulir tanpa judul atau ke template-template yang memang udah disediakan. Jadi kalau di Google Form langsung masuk ke formulir tanpa judul. Langsung aja di sini kita blok, lalu kita beri judul penilaian akhir tahun PAT ya. Nah, sebelum kita berlanjut ini kita blok lagi, lalu kita klik ini yang paling atas. Nah, dengan otomatis dia judulnya yang tadinya formulir tanpa judul sudah berubah ya. Jadi nanti ketika kita mau mencarinya udah ada judulnya. Oke, di sini ditulis mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran. Ya, misalkan contohnya IPS kelas 7. Oke, maka pertama kita mau bikin Kops dulu ya, headernya berupa Kops SMP Negeri 2 Cibitung. Kita klik ini nih, gambar yang ini ya, gambar yang ini kita klik. Oke, gambar ini kita klik, pilih gambar ya, ini diklik. Jadi nanti akan saya bagikan gambar Kops SMP Negeri 2 Cibitung yang udah saya crop ya, sudah saya gunting, udah saya khusus menjadi picture ya, di bagian atasnya saja. Nah, ini klik ada tema unggah foto, klik unggah karena sudah disimpan di komputer kita atau di laptop kita. Kita klik cari. Oke, emang saya simpannya di picture, ini kebetulan di picture ya. Kita cari
Kopsnya. Nah ini ya, yang ini Kops Dubit, yang ini aja, Kops Dubit yang ini. Open. Nah akan muncul di sini, kita klik selesai. Nah, otomatis headernya akan jadi Kops tadi ya, yang udah kita tambahkan. Kemudian kita di warna tema, silakan pilih selera ya. Kalau nggak ada suka warna di sini, tinggal klik aja tambah. Kemudian untuk tulisan agar tidak terkesan terlalu kaku ya, anak gak jemu melihatnya. Kalau saya suka pakai yang lucu atau playful kalau pakai bahasa Inggrisnya ya. Kalau sudah, ini disilang. Oke, selanjutnya kita mau bikin berikutnya adalah identitas terlebih dahulu ya. Langsung aja di pertanyaan tanpa judul ini kita klik, kita ganti menjadi nama. Oke. Untuk nama kita pakai jawaban singkat nih, udah nggak usah dirubah-rubah lagi. Ketika kita klik nama ini udah otomatis. Wajib diisi atau require-nya kita aktifkan ya. Kemudian tambah pertanyaan, kita klik yang ini ya. Kita klik yang ini. Ini kita klik. Di sini kita setelah nama kelas. Untuk kelas, karena tadi kan saya mau pilih kelas 7, berarti semua kelas 7 harus ditulis dari 7A sampai 7K ya. Tinggal ini enter aja. 7B enter, 7C enter, 7D enter, 7E enter, 7F enter, 7B ya, 7H, 7I, 7J, 7K ya. Ini juga sama, jangan lupa wajib diisinya kita aktifkan. Tambah lagi pertanyaan berikutnya. Email tidak perlu ya, dengan pertimbangan tidak semua anak punya email. Kita langsung aja ke token, tulis aja ya token. Token itu apa sih? Token itu password atau password boleh ya. Ini kita pakainya jawaban singkat. Nah di sini ketika kita mengetik token akan muncul seperti ini. Saran saya jangan pakai angka, kita pakainya yang teks ya. Teks berisi di sini, jadi artinya kita bisa gabungan antara angka dan huruf. Misalkan 1, 2, 3, 4 AB ya. Ini terserah ya, ini terserah. Nanti ketika misalkan salah, apa yang mau muncul? Maaf, token yang Anda masukkan salah. Nah, ketika misalkan ada anak yang salah masukin token akan muncul seperti ini. Ini juga wajib diisinya, jangan sampai lupa. Oke, untuk identitas cukup, berarti kita ke tahapan yang berikutnya atau bagian yang berikutnya atau section yang berikutnya. Kita ini yang ini ya. Klik yang ini, kita klik. Oke, di sini kita tulis soal PAT IPS ya. Di bawahnya deskripsinya pilihan ganda. Untuk soal selain matematika jumlahnya 20 nomor, kecuali matematika hanya 15 nomor ya. Kalau sudah seperti ini kita klik tambah. Nah, untuk soal ini bisa kita copy paste atau copas satu persatu, bisa sekaligus sebenarnya ya. Kita save dulu dari Word, kita pindahkan ke Google Dokumen. Dari Google Dokumen udah kita siapkan no numbering, nggak pakai nomor, nggak pakai option A B C D, itu udah kita siapkan. Lalu kemudian kita di pengaya kita install yang namanya Form Builder ya. Itu bisa nanti bisa dilihat di link YouTube saya yang berikutnya ya. Nanti akan saya kasih linknya. Kalau ini kita berikan kepada yang betul-betul dari nol banget nih, mau bikin soal pada Google Form tapi benar-benar belum pernah gitu ya, nggak tahu sama sekali. Jadi makanya seperti ini. Jadi kita udah siapin di Word soalnya ya, udah siapkan di Word seperti biasa kalau bikin soal kan di Word ya. Seperti ini soalnya tuh udah ada. Ini kita tinggal buka tadi ya, kita tinggal buka. Kemudian kita copas atau copy paste satu persatu ya. Misalkan soal yang pertama nih. Nah, untuk soal ini kan macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Ada pilihan perhatikan pernyataan berikut seperti ini. Ada yang pakai misalkan tabel-tabel begini. Ada yang soal pada umumnya ya, narasi aja gitu seperti ini. Atau ada yang misalkan dengan gambar seperti ini ya. Ini gimana nanti caranya? Ini kita lihat
Jika ada yang pakai gambar seperti ini gimana nanti caranya? Ini caranya berbeda-beda. Misalkan soal pertama kita mau pakai yang biasa aja ya, yang bentuknya seperti ini. Ini kita tinggal copy, ya, Ctrl C, kita pindahkan ke yang tadi ini. Ya, kita balik lagi ke Google. Nah, ini di sini kita Ctrl V atau paste ya. Ini tinggal kita hilangkan nomornya. Oke, kemudian kita ke optionnya. Untuk option balik lagi ke Word, balik lagi di sini agar nanti nggak capek ngebuang ini ya. Ini kan di sini ada numbering ya. Ini kita kasih yang non. Nah, jadi kan dia hilang ya. Ini kita Ctrl C atau copy, lalu kita balik lagi ke yang tadi. Mana tadi ya? Jadi kan udah ada ya. Kenapa hilang? Oke, kita ulang lagi. Mungkin tadi tidak tersimpan. Baiklah. Oke, ini tadi kita copy lagi, Ctrl C, kita balik ke sini. Ya, pertanyaannya Ctrl V. Ini kita ganti nomornya. Iya, siap. Sekarang kita ke opsi. Untuk opsi kita balik ke sini. Tadi udah inget ya. Ini kita hilangkan dulu ABCD-nya. Ini Ctrl C, lalu kita balik lagi ke Google Form. Di sini kita Ctrl V atau paste. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jangan lupa ini wajib diisinya kita aktifkan atau require-nya kita aktifkan ya. Ini soal pertama ya. Ini bentuk soal pertama, simple. Kemudian soal berikutnya kita mau tambah ya, tambah pertanyaan. Tapi modelnya mau beda. Misalkan kita mau pakai yang mana tadi ya? Misalnya, kita mau pakai yang pakai ini nih, ya. Yang pakai gambar ini, pakai gambar tabel. Caranya gimana? Ini bisa caranya itu difoto dulu ya di handphone, terus di crop, lalu hasil cropnya itu dipindahkan ke komputer melalui WA web, bisa demikian. Atau bisa yang sederhananya, ini masuk ke home, di sini cari aja di searchnya ini snipping tool. Ini udah bawaan dari, nggak usah menginstal ya, tuh ya, snipping tool nih yang ini nih. Ini diklik aja ya. Ini di semua Windows rata-rata ada ya snipping tool. Nah, nanti kalau udah diklik, nanti tampilannya akan ada gunting di sini seperti ini ya. Jadi tadi ketika kita udah balik ke Word ya, tadi kan awalnya di sini ya, awalnya di sini kita ke Word. Terus tadi ke snipping tool ya, cari, diklik. Nah, hasilnya akan ada gunting seperti ini. Ini kita klik guntingnya. Kita klik new. Oke, sampai ada tanda plus kayak gini. Mouse kita di kursor kita udah tanda plus. Kita arahkan ke bagian yang mau kita gunting. Segini ya. Oke. Ini file, kemudian save as. Kita mau simpan di mana? Di picture. Kita ganti namanya misalkan jadi 111 atau tabel 1 gitu ya, misalkan save. Oke, kalau udah ini kita bisa minimize atau bisa close, terserah. Kita balik lagi ke tadi yang Google V. Nah, ini ada tanda gambar, ini kita klik gambarnya. Oke, ini kita pilihnya unggah, kita cari. Masih ingat ya, tadi disimpannya di picture, namanya itu 1. Ini di picture, kita cari tabel 1. Atau di sini aja langsung biar cepat. Tabel 1. Nah, ini ya. Ini tabel 1, ini kita klik open. Oke, dia akan berubah ke sini ya.
Kemudian kita balik lagi ke soal. Tadi pertanyaannya apa sih? Perhatikan tabel di bawah ini. Ini kita Ctrl C atau copy. Kita balik lagi ke sini. Di sini kita kita klik, kita paste di sini atau Ctrl V. Nah, langsung ke optionnya ya. Optionnya kita balik lagi. Optionnya. Nah, ini seperti tadi ya. Ini kita blok. Terus ini yang 1, 2, 3 ini kita klik panah ke bawahnya. Ini kita pilih non. Kemudian ini kita Ctrl C atau copy, lalu kita balik lagi ke Google Form-nya di sini ya. Di sini kita Ctrl V atau paste. Nah, ya, dia udah otomatis. Nah, ini contoh yang kedua. Jangan lupa wajib diisinya ya, diaktifkan. Ini udah 2 contoh dengan model yang berbeda. Terus misalkan mau lagi yang ini, kita tambah lagi pertanyaan. 2 nomor ya Bapak Ibu, kita balik lagi, mau model yang jadi tabel ini jadi sama kayak gambar ya. Nah, kalau misalkan mau yang modelnya kayak gini juga sama, langkahnya sama. Kalau ini belum tersimpan di picture ya, di data D atau di picture-nya Bapak dan Ibu, caranya tadi snip tool ya, snip tool. Jadi kita silang dulu bekas tadi kan, ini snip tool. Mau pakai yang gambar seperti ini, kalau tadi ini kabel misalnya. Nah, ini klik lagi new. Sampai ada tambah gini ya di kursornya, terus kita arahkan ke bagian yang mau kita potong. Ya, kalau memang belum tersimpan, tapi kalau udah tersimpan ya enak, udah tinggal langsung aja di Google Form. Ini kita file save as. Kita simpan di picture ya, namanya itu gambar 1. Oke, kita save. Ini kita silang aja. Kalau udah, ini kita minimize, kita masuk lagi ke ini ya, ke Google Form tadi. Nah, sama langkahnya kayak yang tabel tadi, kita klik gambar ini ya, klik gambar. Jadi kita sisipkan gambar. Ini klik, jadi unggah ya, yang unggah klik cari. Ya, bisa searching di sini tadi, searching aja deh. Gambar 1. Nah, ini ya, ini kita klik, terus kita klik open. Kita tunggu prosesnya. Nah, akan muncul seperti ini ya, akan muncul di sini. Tinggal kita pertanyaannya, kita balik lagi ke Word-nya, pertanyaannya apa. Nah, ini kita Ctrl C atau copy, kita balik lagi ke Google Form ya, ke sini. Jadi kita Ctrl V atau paste. Lalu sekarang kita ke bagian opsi. Untuk opsi kita balik lagi ke soal tadi. Nah, ini jangan lupa ya di bagian di bagian home tadi, ini 1, 2, 3-nya kita hilangkan dulu, kita pakai non. Nah, kalau sudah Ctrl C, lalu kita balik lagi ke Google Form. Di sini kita Ctrl V atau paste. Nah, udah ada 3 soal. Kemudian selanjutnya, misalkan sekarang kan soalnya hot nih, rata-rata perhatikan data berikut gitu, 1, 2, 3, apakah akan bagus hasilnya ketika kita copy paste. Kita coba ya. Nah, misalkan nih soal pertama, kita lihat soal yang pertama nih ya. Oke, nih soal pertama ini kan perhatikan pernyataan berikut ya, 1, 2, 3, ada 4 pernyataan. Ini kalau kita copy, ini bagian pertanyaannya, apa yang terjadi ya, kita Ctrl C, kita pindahkan ke sini, kita paste atau Ctrl V. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah sih, tapi kalau Bapak dan Ibu memang orang itu senang rapi gitu ya, pengennya supaya anak juga nggak bingung bacanya, ini kalau gini kan ke samping. Gimana caranya? Bisa pakai snipping tool tadi, cara yang tadi ya, kita balik ke sini,
Jadi ini kita jadikan gambar, caranya kita pakai snapping tool. Kita gunting bagian yang mau di ini ya. Nah, di sini kita save menjadi picture. Bisa seperti itu ya. Nah, nanti kan seperti ini rapi. Boleh kayak gini ya. Ini misalkan kita file save as. Jadi nanti ini tersimpannya jadi gambar. Jadi nanti menyisipkan gambar juga jatuhnya. Oke. Ini di picture kita ganti jadi pernyataan 1 ya. Oke. Kalau udah ini kita silang. Oke, kita balik lagi ke soal, ke Google Chrome. Maksudnya ya, ini kita hapus dulu karena tadi gak mau model begini, berantakan gitu kan. Jadi kita klik lagi gambar. Klik cari. Ya tadi di picture ya, kita cari tadi pernyataan 1. Nah, yang mana nih pernyataan 1? Nah, yang ini kan tadi ya, ini kita klik, kita open. Oke, kita tunggu proses loading. Nah, akan muncul rapi seperti ini. Dibandingkan yang tadi, lebih suka yang mana? Kalau menurut saya lebih suka yang ini ya. Kemudian kita balik lagi ke Word. Kemudian kita pertanyaan yang ini ya, berdasarkan ini kita copy, Ctrl C atau copy. Kita balik lagi ke ininya, ke soalnya di sini ya. Kita Ctrl V. Nah, kalau ini kan berdasarkan pernyataan di atas. Nah, ini karena posisinya di bawah, jadinya ini kita ganti di bawah. Sesuaikan aja. Oke, ya. Nah, untuk opsi kita balik lagi. Nah, ini opsinya ya. Kayak biasa ya, 1, 2, 3 ini kita klik, kita pilih non. Nah, nggak ada ABCD-nya, langsung kita copy, Ctrl C, kita balik lagi. Di sini kita kontrol, ya di sini kita Ctrl V. Nah, udah sekaligus sampai ABCD-nya. Ini jangan lupa wajib diisi. Ya, ini ini soal pertama. Kita lihat dulu di atas ya. Ini ada soal pertama, ini soal kedua, ini soal ketiga, ini soal keempat ya. Oke, untuk token sudah. Bagaimana cara mengcopy paste beraneka model soal ke dalam Google Form yang paling mudah juga udah ya. Bisa nggak cara lain, Bu Riri? Bisa sebenarnya kalau nggak mau pakai snipping tool untuk model pertanyaan ini, tapi jadi kita jadi ada part yang terpisah gitu dari yang lain. Misalkan gini ya, kita mau pakai 1, 2, 3, 4 nih ada pernyataan seperti ini, pengennya rapi gitu. Bisa kita pakai tambahkan bagian. Kita nggak mau jadiin gambar gitu. Bisa pakai tambahkan bagian ya. Ini bagian tanpa judulnya dikosongin aja. Nah, kita di deskripsi ini kita balik lagi ya nih, ini ke sini. Ini yang ini kita copy ya. Ini kita copy, Ctrl C. Nah, ini di sini kita Ctrl V. Nah, dia tetap rapi ya. Tetapi ada sedikit aja. Nah, ini tetap rapi ya, posisinya nggak samping ke samping gitu. Nanti dari sini baru kita tambah pertanyaan. Tambah pertanyaan. Nah, pertanyaannya balik lagi ke yang tadi. Nah, ini ya berdasarkan ini. Ctrl C. Ini bisa. Sini Ctrl V ya. Lalu untuk opsinya sama langkahnya. Ini kan tadi udah dihilangkan ya ABCD-nya, Ctrl C atau copy, lalu kita pindah ke sini, di sini Ctrl V. Nah, dia udah pindah seperti ini. Ya, cuma jadinya dia misah antara ini sama ini. Walaupun nanti pada saat pengerjaannya nggak ada masalah ya. Nah, ini wajib diisinya. Jumlah soalnya masalah nggak nanti Bu Riri? Nggak ada masalah. Cuma nanti pas pada saat mengerjakannya
setelah nomor ini dia akan muncul berikutnya gitu, berikutnya ke bagian berikutnya, gitu aja ya, akan muncul jadi ke bagian berikutnya. Oke, ini udah ada berapa nomor yang saya contohkan, kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah ada 5 nomor. Ini apa namanya, sekarang kita mau buat settingannya ya. Settingannya ini bisa lihat di bagian atas. Nih bagian atas ini ada gambar seperti roda, ini kita klik, kita atur settingannya. Karena tidak mengumpulkan alamat email, ini tidak bisa dicentang. Kalau ini dicentang, otomatis nanti di bagian identitas akan muncul alamat email dan harus diisi. Kalau nggak diisi, anak nggak bisa mengerjakan soal. Jadi ini jangan sampai tercentang ya. Jadi harus, jangan di checklist, harus unchecklist ya, tidak dicentang. Batasi ke 1 tanggapan. Nah ini penting, ini perlu. Kenapa? Karena nanti kalau nggak dicentang, nanti anak bisa mengerjakan berulang-ulang ya. Cukup yang ininya aja. Oke, yang lainnya tidak perlu. Kemudian ke presentasi. Ke presentasi ini acak urutan pertanyaan. Ini dicentang supaya lebih menarik anak ya mengerjakannya. Jadi antara satu anak dengan anak yang lain itu urutannya berbeda. Pesan konfirmasinya setelah mengerjakan ini apa yang mau disampaikan? Selamat, kamu telah berhasil menyelesaikan soal PAT ini. Selamat belajar, persiapan materi PAT berikutnya. Misalkan ya seperti itu. Ini nanti ketika selesai ini yang akan muncul kalimat ini. Kemudian quiz ini kita klik. Nah ini kita aktifkan ya, kita geser. Nah jadikan ini sebagai quiz. Ini udah otomatis akan seperti ini. Segera setelah pengiriman nilainya akan rilis. Nah untuk ini nggak usah ya, ini kita unchecklist aja. Tinggalkan yang nilai poin ya. Jadi kalau ini, jadi khawatir karena nanti kan akan ada kolaborasi ya untuk siswa yang tidak punya gawai sama sekali. Itu nanti wali kelas wajib mendata, kemudian melihat dari segi lokasi rumah lebih dekat ke siapa, dan di sanalah nanti anak akan berkolaborasi. Artinya akan meminjam gawai dari temannya tersebut. Jadi akan mengerjakan bergantian. Setelah temannya yang memiliki gawai itu selesai, baru dia diberi kesempatan oleh si anak yang memiliki gawai tersebut untuk mengerjakan soalnya gitu ya. Jadi makanya tadi penting untuk mengacak nilai, dan ini pertanyaan tak terjawab dan jawabannya benar nggak usah ditampilkan aja, cukup nilai poinnya aja. Kalau ini udah, ini disimpan. Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk kita membuat kunci jawaban. Kalau itu nggak disetting, maka nggak akan muncul kunci untuk apa settingan kunci jawaban. Kalau itu udah, kita langsung ke soalnya tadi ya. Ini diklik. Nah, kalau ini diklik, maka di sini akan ada tulisan kunci jawaban. Kalau tadi sebelumnya tidak akan ada kunci jawaban. Nah, ini diklik kunci jawaban. Oke, ini kunci jawabannya apa? Karena menyebabkan permintaan menjadi tinggi, ini artinya adalah intensitas kebutuhan ya. Ini jawabannya yang ini. Oke, ini karena tadi ada 5 ya soalnya, jadi ini misalkan biar nilainya 10, ini saya skornya 2. Oke. Ya, ini nanti disesuaikan aja karena kita soalnya 20, berarti satu soal berapa? Ininya skornya nanti disepakati ya, disepakati. Pokoknya agar nilainya itu bisa 10. Tapi kalau misalkan dia 5 ya, satu soal 5 kali 10 50. Iya bisa 5 ya. Jadi kalau 5 satu soal, berarti kalau 20 soal jadi 100 ya. Bisa jadi 5. Nah, kalau karena ini cuma 10, ini jadinya 2 aja biar nanti langsung 10. Ini kalau sudah kita klik selesai. Oke, ya nomor 1 udah. Kalau mau diacak, tadi kan acak pertanyaan ya di settingan. Saya mau acak opsinya, bisa nggak? Bisa. Ini ada tanda 3 di sini, ini klik, ya. Ini klik. Di sini ada acak urutan opsi. Ini diklik, ya. Tuh, sampai centang. Nah ini nanti akan urutannya akan berubah-ubah. Oke, jadi lebih gemes gitu ya soalnya.
Terus ini yang kedua juga sama seperti itu, kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya ini misalkan kunci jawabannya B ya. Misalkan aja ini 2. Ini klik selesai. Ini jangan lupa tadi untuk acak urutan opsi. Iya udah. Sekarang ke yang ketiga, ini diklik lagi. Klik bagian tengahnya aja, bagian sebelah mananya aja terserah ya. Ini klik kunci jawaban. Ini bangunan candi kuncinya. Tadi poinnya juga sama 2. Ya, klik selesai. Oke, jangan lupa wajib diisinya. Belum ya ternyata. Terus acak urutannya. Udah ya kan, cek and recheck ya Bapak Ibu ya. Cek urutannya sudah. Oke, sekarang ke yang berikutnya. Ini jawabannya membutuhkan protein sudah 26 berarti yang 2 ya, berarti yang 2 ini jawabannya ini. Oh sorry, kita klik dulu ini kunci jawaban. Klik 2 ya, ini nilainya 2. Selesai. Coba cek udah wajib diisinya sudah. Ini acak urutan opsi ya. Terus begitu. Oke, ini soal terakhir. Ini sama ya, kunci jawabannya cuma. Oke, ini kunci jawabannya, ini skornya 2. Selesai. Lihat wajib diisinya udah, acak opsinya. Kita lihat belum ada centang, ini kita centang. Oke, sekarang kita lihat ke atas untuk memastikan apakah semuanya sudah wajib diisi. Ini udah wajib diisi udah. Wajib diisinya udah. Ini juga udah. Ini juga udah. Nah, kita lihat sekarang. Nah, di sini akan ada poin total. Poin totalnya dari 5 nomor, poin totalnya adalah 10 ya. Poin totalnya adalah 10. Nah, sekarang sebelum kita publish, kita mau review dulu, pengen lihat dulu ini seperti apa sih hasilnya, apakah udah oke apa belum. Ini ada pratinjau di sini, klik ya, diklik pratinjau. Nah, ini kalau mau coba ya diisi aja ya. Kan tadi kan diacak ya, jadi otomatis padahal tadi kan kita nama dulu nih, nama jadi ke belakang. Mana salah. Misalkan kelasnya apa? Kelas 7A. Isi aja tokennya tadi. Jangan lupa ya, token ini harus disampaikan ke anak ya, tepat tokennya. Namanya ini kan lagi dicoba ya. Berikutnya klik berikutnya. Nah, ini masuk ke soalnya pilihan ganda. Nah, ini diisi. Nih, ini tadi ini isinya oke. Terus yang ini tadi isinya adalah inilah ya. Ini tadi ini ya, yang ini itu ini. Nah, tadi kan soal yang terakhir itu kan yang kita pakai section, jadi ada berikutnya. Kalau nggak pakai section maka akan satu bagian nih soalnya ya. Soal nomor 5 juga akan di bawah ini karena kita tadi modelnya pakai section ya. Jadi ada klik berikutnya. Ini nggak masalah. Nah, ini kan soalnya sama yang tadi, masih inget ya, cuma caranya aja yang beda sehingga nanti hasilnya juga beda seperti ini. Ini kita klik, oke, kirim. Nah, kalau udah kirim, ya selamat kamu telah. Nah, ini kan tadi hasil kita yang kita tulis. Lihat skornya berapa.
hasilnya seperti ini ya. Ternyata dari 10 cuma mendapatkan skor 8. Jadi ada ini ya, ada yang salah. Oke, mana yang salah? Nah ini yang salah tadi, harusnya jawabannya ini. Oke ya, ini untuk sampai ke tahapan pengeditan. Lalu gimana caranya agar nilai ini siapa saja yang mengerjakan, nggak cuma si pembuat soal Google Form yang bisa, ini kita sedang aja ya, bisa lihat, tapi guru lain yang kita ajak berkolaborasi juga bisa lihat. Nah ini kan kalau kita mau lihat kan sebagai pembuat soal, ini kita bisa lihat, ini yang bisa lihat ini hanya si pembuat soal. Nah ada nggak solusinya supaya sesama guru, misalkan saya IPS nih yang ngajar, ada Bu Lili juga, ada Pak Slamet juga, gimana Bu Lili dan Pak Slamet juga bisa lihat responnya, nggak cuma saya. Caranya adalah kita masuk ke ini lagi ya, bukan ke setelan, tapi kita masuk ke kirim, kita klik kirim ya, kita klik kirim. Ini di bagian pertama sini yang gambar surat ya, ada tambahkan kolaborator pada bagian bawahnya ya, tambahkan kolaborator, ini diklik. Di sini ditambahin mau nambahkan siapa. Kalau saya misalkan biar bisa ngasih contoh ya, misalkan saya mau tambahin ke ini email saya juga sebenarnya, biar nanti bisa yang ini ya, Putri Riri. Nah, bisa tambahin di sini. Misalkan kalau tadi saya mau tambahin Bu Lili atau Bu Ice ya, di sini emailnya Bu Lili dan emailnya Bu Ice. Email Bu Lili dan emailnya Pak Slamet gitu ya, ditambahkan di sini ya. Ini sebagai ya editor gitu ya, bisa mengedit juga. Jadi ini kemudian kalau udah ditambahin gini, centang beritahu orangnya ya, ada lagi misalkan tambahin satu lagi ke siapa, misalkan ke Bu Lili ini ya, misalkan Lili Fadliah. Nah ini saya klik lagi Bu Lili. Nah berarti ada 2 orang yang saya ajak kolaborasi, artinya 2 orang ini bisa melihat respon anak yang sudah mengerjakannya gitu. Ini kita klik kirim. Ya, di sini maka akan muncul gambar orang gini ya. Artinya ini udah udah mengajak orang lain untuk juga bisa mengedit Google Form ini. Mengedit dalam artian melihat responnya ya. Bagaimana cara melihat responnya nanti? Jadi bisa dilihat nanti di emailnya. Masuk ke email ya. Ini misalkan saya liatin yang punya saya dulu ya. Ini kan dari saya si pembuat ya. Si pembuat nanti kan ngekliknya ke ini, ke respon. Kita klik ini respon. Oke kan? Ini berarti udah ada 1 orang yang ngerespon, ya kan? Nilainya 8. Lalu klik ini nih caranya nanti ya. Klik membuat spreadsheet seperti ini. Klik buat spreadsheet baru ya, nggak usah dipindahkan. Klik buat. Kita tunggu. Nah, maka nanti Bapak dan Ibu tampilannya akan seperti ini ya. Pada spreadsheet-nya juga akan ada gambar orang ya. Artinya ini bukan saya aja, tapi mengajak beberapa orang. Tadi ada Bu Lili, ada Putri Riri yang bisa
juga lihat respon ini. Nah ini kan bentuknya spreadsheet ya, jadi baru satu orang. Nih yang ini di sini akan bisa mengedit. Jadi setelah berbentuk spreadsheet ini, klik file ya, klik file, kemudian klik download, kemudian Microsoft Excel ya, klik Microsoft Excel. Maka dia akan terunduh dalam bentuk, ini bisa dilihat ya, ini dalam bentuk Excel yang seperti biasanya, yang lebih familiar dan mudah. Nah kalau ini kan mirip sama Excel tapi ini agak rumit untuk mengeditnya. Jadi pastikan dulu tadi file ya, kemudian file di download ya. Jadi hasilnya nanti kayak gini ya, saya ulangi, Si loading. Klik file, terus download ya. Tadi masih ingat ya, Microsoft Excel. Diklik sehingga nanti hasilnya akan ada seperti ini. Nah ini tinggal diklik aja. Nah, muncul tampilan berbentuk Excel ya, Excel seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kan lebih familiar tab-tabnya ya, jadi ini juga menyusunnya lebih enak. Oke, misalkan ini udah responnya itu udah banyak ya. Nanti saya contohkan kalau ini udah banyak gimana. Sementara ini kelasnya nggak berurutan gitu, gimana caranya. Yang jelas tadi cara pendownloadannya udah paham ya. Oke, kalau sudah kita balik dulu. Nah, gimana setelah dikolaborasi, si orang yang dikolaborasi itu untuk melihatnya gimana caranya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan baru sampai bagaimana caranya untuk mengkolaborasi. Jadi ketika tadi udah ditambahkan atas nama, misalkan atas nama Bu Lili dan Pak Slamet, kemudian Bu Lili dan Pak Slamet tinggal buka aja Google Chrome-nya, anggap aja ini Google Chrome Bu Lili atau Pak Slamet ya, atau orang lain lah gitu selain yang saya. Jadi nanti ketika masuk Google Form, di browsernya klik Google Form, nanti ada masuk seperti ini, ada beberapa pilihan. Nah ternyata akan penilaian akhir tahun soal ini, padahal Bu Lili tidak pernah membuatnya gitu, karena tadi yang buat kan Bu Riri gitu. Tapi ketika mereka masuk ke Google Form di akun Google mereka, ini akan muncul secara otomatis. Karena apa? Karena tadi sudah dikolaborasi. Nah, kalau kita masuk lagi ke akunnya Bu Riri yang tadi ya, ini kan bisa dilihat kalau di sini itu udah ada tanda kayak gambar orang kan. Ini artinya ini sudah dibagikan kepada orang lain juga yang bisa mengedit sebagai kolaborator. Sementara yang ini di sebelahnya bisa dilihat, ini Google Form keberagaman manusia, ini nggak ada tanda orangnya. Jadi ini soal ini tidak saya kolaborasi dengan siapapun, dan responnya ketika ini dibagikan ke siswa untuk diisi ya yang hanya bisa melihat hanya saya aja, guru lain tidak bisa melihat. Tapi kalau yang ini, yang tadi ya, anggap aja ini akun orang lain, ini ketika ini ada, dan ketika dibuka maka bisa melihat responnya. Jadi responnya di sini kalau misalkan ada 10 ya saya bisa lihat, Bu Lili bisa lihat, Pak Slamet bisa lihat gitu ya. Untuk spreadsheetnya downloadnya kan tadi sebelumnya udah diberitahukan. Nah kemudian kita lihat ya, misalkan ini soal Birrul Walidaini, ini bekas kemarin pesantren Ramadan saya buatkan. Ini udah ada responnya 877. Kalau ini sudah saya bagikan dengan Bu Ice, artinya Bu Ice juga
pada Google Form akunnya dia bisa melihat responnya bahwa sudah ada 877 anak dan beliau bisa melihatnya juga. Nah, cara melihatnya tadi kan udah saya contohkan di awal, tapi kita coba lagi aja. Jadi ini kita klik gitu ya, kita klik. Kemudian ini spreadsheetnya ya, tadi udah sebenarnya, kita coba ulang lagi karena ini kaitannya dengan 877 respon. Kalau tadi kan cuma satu ya. Nanti kita akan mencoba mengurutkan nama-nama anak yang sudah merespon itu berdasarkan kelasnya. Jadi urut. Ini kita tunggu dulu, lagi loading. Ini kan dalam bentuk spreadsheet. Nah, nanti kita download, mesti ingat ya tadi ya, kita download dalam bentuk Excel. Nanti ketika udah berbentuk Excel kita edit ya. Ini kita tunggu dulu sampai prosesnya ini semuanya kelihatan semua ya. Ini masih loading, kita tunggu dulu. Oke ya, sampai tampilannya seperti ini semua ya. Ini tapi masih sedang proses. Lihat kalau ini sudah dibagikan ke orang lain, kolaborator. Nah, ini kita klik file, sudah dibagikan dengan satu orang ya. Kita klik file tadi seperti tadi ya, terus download. Kemudian klik Microsoft Excel. Kayak di sini, sebelah sini ya, dia proses uploading ya. Kita lihat. Ini mirip kayak tadi ya, ini Birrul Walidaini, cuma ini ada 800 lebih dan saya mau memperlihatkan gimana caranya nanti mengurutkan per kelas gitu ya. Oke, ini kalau sudah jelas seperti ini ya Birrul Walidaini, ini kita bisa klik. Kenapa tidak saya contohkan yang tadi? Karena tadi kan responnya baru satu orang, jadi tidak bisa mengurutkan. Jadi ini saya mau kasih contoh gimana nanti caranya kita mengurutkan. Oke, ini kita perbesar. Nah, ini dia ya, iwas aja. Nah, nanti kan tampilannya seperti ini. Ini Excel udah familiar kan daripada tadi yang spreadsheet. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Udah. Kalau bisa dilihat kan ini berdasarkan waktu pengerjaan ya, sehingga tidak urut, ada kelas 7A, 8D, 7F gitu kan. Gimana caranya supaya berurutan? Ini kita blok ya sebelah sini, terus kita tarik sampai ke bawah, sampai tadi 800 ya responnya. Jadi ini bisa dilakukan oleh saya dan oleh Bu Ice yang saya ajak sebagai kolaborator. Tadi kan udah dibagikan kepada satu orang ya. Nah, kalau soal tadi dengan bully dan pasangan juga bisa melakukan ini gitu. Oke, kalau udah ini kita klik ini sort dan filter. Kemudian kita klik custom sort. Lalu sort by-nya ini sort by kelas. Ini tetap value ya, ini value tetap, A to Z-nya tetap. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat ya, maka ini akan berubah berdasarkan kelas tuh 7A ya, ini 7B dan seterusnya ya. Jadi cara mengurutkannya seperti ini dan kemudian kan di save as ya, simpan dengan judul terserah gitu ya. Ini responnya. Oke, kemudian kita terakhir bagaimana caranya untuk ngeset waktu ya. Waktu, oke. Untuk ngeset waktu itu kita menggunakan pengaya ya. Pengayanya disebut from limiter ya. Ini kita balik lagi ke pertanyaan.
cuma saya kasih contoh yang ini dulu. Nah, ini. Kalau diperhatikan, ini sebenarnya umumnya hanya ada 3 icon ya, yang bergambar roda, mata untuk preview, dan untuk header, warna, dan lain-lain ya, cuma tema ya, cuma ada 3 ini. Tapi di saya ada pengaya ini. Dari mana ini? Ini caranya kita klik yang titik 3 di sini, kemudian kita klik add-on. Setelah kita klik add-on, kemudian kita tunggu ya sampai ada gambar yang jelas di sini. Itu ketika Bapak dan Ibu ngedownload Google Play ya, mirip seperti itu nanti langkahnya. Jadi akan muncul search ya, kolom search, kemudian ketik aja di situ form limiter gitu ya, untuk mengatur. Nah ini dia ya, ini kan mirip ya. Ini kita klik di sini, terus klik aja form limiter, ketik ya gitu ya, form limiter. Nah ini ada ya, ini tinggal dipilih form limiternya. Ini kalau saya kan udah terinstall, jadi tulisannya di sini terinstall. Kalau belum terinstall nanti tidak akan ada tulisan ini. Jadi diklik aja, kemudian ikutin aja arahnya ya. Daftarinnya saya sarankan jangan pakai email, tapi pakai akun Google aja. Jadi kalau pakai akun Google nggak usah masukin password, nggak usah masukin alamat email dan lain-lain. Udah otomatis ketika klik akun Google, setujui, udah aja ya, dia udah terinstall. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita coba masuk yang di akun yang ini. Nah kita kembali lagi ke penilaian akhir tahun ya. Tadi kan udah tahu ya caranya. Jadi ketika sudah diinstal maka akan muncul icon ini. Nah kemudian kita mau ngatur limit waktunya, waktu pengerjaannya. Oke, di sini ternyata saya belum pernah limiter ya. Nah ini bisa nih saya berikan contoh. Oke, ini klik, kita add on. Kebetulan di akun saya yang ini ternyata saya belum punya form limiter, jadi saya bisa contohkan. Kita tunggu dulu, proses lagi loading. Oke, kalau udah muncul seperti ini ya, di sini kita klik form limiter. Nah ini kan udah ada nih form limiter ya, kita langsung aja klik form limiternya. Gak usah search lagi karena udah langsung kelihatan. Nah ini ada klik install, kita klik install. Need form limiter need your permission, continue. Kita tunggu dulu, lagi loading. Nah ini kita choose an account ya, pilih akunnya. Ini saya akunnya yang ini. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita langsung tarik ke bawah, allow ya, izinkan. Ya, dia loading. Kita tunggu prosesnya. Oke, maka akan muncul seperti ini ya, klik done. Ini kita nanti akan tampilannya akan seperti ini. Ini kita silang dulu ya. Oke, ini kan udah selesai. Ini kita silang. Oke, sekarang kita coba ini di add-on, kita klik. Nah, sudah ada dua ya, dari form builder udah ada form limiter. Nah, kita mau pakai untuk set waktu adalah form limiter. Ini kita klik. Set limit kita klik. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Kita tunggu dalam proses. Oke, akan muncul seperti ini ya. Kita klik select ya. Di sini ada pilihan date and time, number of from, responses. Kita date
and time. Kita klik date and time. When due date is set on, ya, sejak kapan tugas ini diberikan, di settingnya sejak tanggal berapa. Nah ini kan kita untuk bulan Juni ya, tanggal 3, kita klik tanggal 3. Misalkan ini anggap aja di hari pertama tanggal 3. Sekarang kita select time. Nah dengan mempertimbangkan bahwa untuk online ini kan membutuhkan gawai, sementara anak itu tergantung pada gawai yang dimiliki oleh orang tuanya, dan orang tuanya bekerja gitu misalkan ya. Jadi kita beri waktu dari jam pagi ya, jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Berarti ini select time batasnya. Batasnya itu jam 9 malam, itu kan berarti jam 9 PM ya. Ini kita 9-nya kita tekan, PM-nya kita tekan, sampai di sini tertulis 9 PM. Kalau udah kita set ya, terus save and enable. Nah, ya. Kita tunggu lagi proses. Nah, artinya ketika anak mengerjakan jam 9:05 malam, 9:01 aja ya, 9:01 pada malam hari di tanggal 3 itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Ini kita tunggu dulu lagi proses. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini sedang loading jaringannya lagi. Jadi ketika save and enable nanti dia selesai, kemudian ini bisa kita silang seperti biasa, di close aja gitu ya. Anggap aja tadi udah selesai prosesnya. Jadi seperti itu untuk pengaturan waktu ya. Tadi sebenarnya untuk limiter itu juga bisa kita pakai buat jumlah seberapa banyak jumlah siswa yang kita batasi untuk mengisi form ini. Misalkan 400 siswa untuk kelas 7 ya, nanti di situ ditulis 400, tapi nggak perlu ya. Kenapa? Karena cukup waktunya aja yang kita set. Kenapa? Karena tadi kan di settingan ini sudah kita atur bahwa pengerjaannya itu satu orang hanya dibatasi satu kali pengerjaan. Jadi tidak perlu lagi kita ya, yang ini kan udah di limit terus satu respon. Tadi kan udah begitu ya di pengaturan yang paling pertama tadi itu. Jadi kita udah, ini tadi kan udah kita atur ya di yang sebelumnya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu lagi di setting lagi untuk batas orang yang bisa mengerjakannya ya. Itu aja dari saya. Oke, terakhir untuk kirim mungkin nah ini kita kirim ya, send. Untuk link yang mau kita kirim itu kita klik ini ya, nanti akan muncul link di sini. Lagi proses loading. Nah ini link ini kita bisa sorten URL. Nah ini nanti link ini sorten URL kita copy. Nah link ini kita kasih ke panitia nanti, atau langsung ke kurikulum boleh, atau ke panitia ya, ke Bu Tiwi sebagai ketuanya. Ini di copy lalu di paste di WA web bisa ya, untuk dikirimkan.
Kalau ini mau dirubah menjadi apa namanya yang lebih bermakna, ini nanti bisa kita ke Bitly atau ke GG ya. Ini saya beri contoh, misalkan ke Bitly. Jadi apa nanti lebih bermakna gitu ya, custom ini ya, Bitly custom URL shortener. Ini kita klik. Nah, ini saya perpanjang nih jadi tutorialnya ya, dengan merubah link ya. Kita lihat nanti apa bentuknya. Oke, ini lagi proses, kita tunggu. Nanti akan seperti ini ya, ketika masuk ke something went wrong, ini kayak problem ya di apa namanya, juga kita create nih, nanti tekan ini ya, klik ini. Nah, ini kita paste tadi ya, terus kita create. Ya, ini kan berubah jadi pendek nih, tapi pengen jadi lebih bermakna gitu ya. Ini kita blok gitu, terus kita ganti jadi misalkan soal ini kita close, soal PAT underscore IPS ya. Oke, jadi kan lebih berarti ya. Ini kita save, lebih bermakna gitu. Kita save. Nah, ini udah berubah kan. Nah, ini baru kita copy. Nah, nanti ini setelah kita copy baru kita apa namanya, pindahkan ke WhatsApp web gitu ya. Tinggal apa namanya, buka tab baru, bagus-bagus sudah terbuka gitu WhatsAppnya, dipindahkan ke WhatsApp web seperti itu ya. Apa namanya, selamat mencoba ya. Ini loading lama ya. Pokoknya nanti masuk WhatsApp web pasti udah biasa ya, masuk WhatsApp web ya. Masuk WhatsApp web, terus nanti yang tadi itu di apa namanya, nah ini ada masalah. Jadi nggak usah saya contohkan, udah sampai situ aja ya, sampai memperpendek. Ini pokoknya tadi udah di copy, tinggal pindahkan ke WhatsApp web di tab baru ya. Selamat mencoba Bapak dan Ibu semuanya, harus berani mencoba. Kita nggak boleh jalan di tempat. Platform pembelajaran berkembang ya, seiring dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi di masa era pandemi ini. Mau nggak mau ya, pembelajaran daring merupakan suatu keniscayaan. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu mau berlatih, mau menyemangati diri untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah dalam membuat soal-soal online seperti ini, dan ini memang kebutuhan kita yang mendesak untuk penyelenggaraan PAT tanggal 3 Juni sampai 13 Juni besok. Oke, itu aja dari saya. Selamat mencoba. Kalau tidak bisa boleh bertanya, silakan bertanya ke saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.